Hai, welcome to Articles. Bersyukur ya, saya sudah pulih hari ini setelah selama 3 minggu terbaring karena masalah kesehatan. Sekalian juga saya mau konfirmasi untuk yang protes kenapa kasus mengenai keluarga terus yang saya bahas. Nah, berhubung channel ini temanya kisah nyata kriminal, jadi intinya yang berhubungan dengan true crime pasti saya ceritakan. Nah, kebetulan aja banyak kasus kriminal yang bersumber dari dalam keluarga, perselisihan suami istri atau orang tua dengan anak. Pokoknya jika berakhir di kepolisian dan meja pengadilan, pasti bakalan dibahas ya. Kali ini untuk memuaskan mereka yang gak suka kisah perselisihan dalam keluarga, saya pilih kasus antar sahabat aja. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang gadis manis kelahiran tahun 1996 dari kota Quezon yang ada di Filipina. Namanya adalah Flora. Anaknya sangat cantik dan ramah. Walau datang dari keluarga yang pas-pasan, namun wanita tersebut sangat rajin sekolah dan nilai akademisnya juga cukup baik. Makanya pada tahun 2014, dia pun memutuskan untuk pindah ke kota Manila guna berkuliah. Awalnya mencoba ujian masuk perguruan tinggi negeri, namun gagal dan akhirnya berkuliah di kampus swasta bernama Centro Escolar mengambil ilmu akuntansi. Di universitas swasta ini, Flora berkenalan dengan pria satu angkatan namun beda jurusan bernama Nathan Pineda yang aslinya dari kota Bayugan. Pemuda ini sangat charming dan bikin banyak cewek-cewek suka, nggak terkecuali Flora. Keduanya pun jadian, namun Nathan nggak mau hubungan mereka itu diketahui siapapun. Alasannya sih, dia belum boleh berpacaran sama orang tuanya dan harus fokus selesaikan kuliah dulu. Takutnya ntar kalau teman-temannya tahu dan bilang ke bapak ibunya, pasti dimarahin. Saat hubungan memasuki bulan kedua, Nathan mulai ngajak Flora untuk berbuat hal yang tercela. Tapi gadis itu menolak karena prinsipnya cukup kuat untuk menjaga diri. Akhirnya, si pemuda ngamuk bahkan sempat menggunakan tangannya untuk menyakiti Flora. Mereka pun putus seketika. Dengan sedihnya wanita tersebut curhat ke teman satu kos yang juga sekelasnya. Nah, baru tahu ternyata selama ini Nathan punya banyak kekasih dan pria itu cuma mau enak-enaknya doang, habis itu ditinggalkan. Disinilah Flora paham kenapa nggak boleh ada yang tahu bahwa mereka pacaran, karena ceweknya segudang. Pada tahun 2016, Flora mengetahui bahwa Nathan sudah punya gandengan baru, yaitu adik kelas mereka di kampus, namanya Carmen Tolentino. Dan tanpa sengaja atau tidak, gadis ini juga adik kelas Flora waktu SMA di kota Quezon. Mereka satu kampung ternyata. Keduanya pun saling sapa dan mulai dekat. Disinilah Carmen ngaku dia pacaran sama Nathan dan Flora segera menceritakan segala keburukan cowok itu. Awalnya gadis tersebut ragu, namun saat diperkenalkan dengan wanita-wanita yang pernah dikerjain sama Nathan, akhirnya Carmen percaya dan minta putus. Dari situ jugalah persahabatan mereka mulai terjalin. Bahkan keduanya memilih untuk tinggal di rumah sewa yang sama. Sampai pada akhir 2018, Flora wisuda duluan, lalu balik ke kota Quezon. Segera disusul Carmen di tahun berikutnya, dan komunikasi mereka lancar terus. Bahkan sering jalan bareng saat udah balik ke kampung halaman. Persahabatan antara kedua gadis ini semakin kental saja. Keluarga mereka juga saling mengenal dan akrab serta suka mengunjungi satu sama lain. Hingga pada Juni 2019, ternyata Flora curhat mengenai kekasihnya bernama Jejomar Garcia yang sangat disayangi namun tidak mendapat restu dari sang ayah. Flora sudah dijodohkan dengan seorang pemuka agama dan wajib menurut. Bahkan Jejomar telah bicara baik-baik,
bahwa dia serius dan ingin nikah sama Flora, namun tetap saja ditolak oleh orang tua gadis itu. Dengan bantuan sang sahabat, ternyata pasangan ini kabur dan tinggal di rumah saudara Carmen yang ada di Makati. Keduanya melakukan pemberkatan pernikahan pada Agustus 2019 dengan biaya yang 80%-nya memakai uang Carmen dan keluarganya. Flora diwakili paman kandungnya sebagai wali saat itu dan perkawinan tersebut dianggap sah. Selama berbulan-bulan Flora dan Jejomar tinggal di Makati. Sampai saat dirinya mengandung, mereka pun nekat pulang ke rumah orang tuanya di Quezon dan diterima juga oleh keluarga meski sempat terjadi pertengkaran hebat. Setelah anaknya lahir, keduanya memilih menyewa rumah yang ada di Tuazon Boulevard dekat dengan Terminal Cubao. Tentunya Carmen sangat berjasa besar ya pada perjalanan cinta Flora dan Jejomar. Makanya saat sahabatnya itu punya pacar bernama Virgil Reyes, mereka sangat mendukung dan menyuruh segera menikah. Namun sangat disayangkan, rencana resepsi yang diimpikan Carmen beserta sang pacar harus diundur sebab pada Juli 2020, si Virgil telah menganggur selama 3 bulan akibat pandemi. Tabungan mereka nggak cukup bahkan makin menipis. Mau diundur juga keluarga Carmen udah ngedumel terus dan nyuruh cari cowok lain aja lah. Karena serba salah, dia coba minjam uang sama Flora namun ditolak dengan alasan kebutuhan mereka lagi banyak, apalagi sekarang udah punya anak. Sebenarnya Carmen cukup kecewa, dulu dia bantu biaya nikah Flora juga kan dari tabungannya, itu ikhlas dikasih. Masa sekarang dia mau minjem dan bakal dibalikin tapi nggak mau. Tapi ya udahlah ya, mungkin emang kebutuhan susu bayi cukup besar. Namun, amarah Carmen kembali memuncak saat dirinya tahu Flora dan suaminya membeli sebuah mobil baru. Wanita itu kesel sendiri, katanya kebutuhan anak lagi banyak, katanya keuangan juga susah karena pandemi. Kok bisa beli mobil baru? Masa nggak mau minjemin ke sahabat yang emang lagi butuh banget? Hitung-hitung buat bayar apa yang dulu dikasih kan bisa. Karena kesal, akhirnya Carmen cerita ke salah satu temannya yang juga kenal dengan Flora bernama Imelda Pascua. Ibu dua anak ini mendengarkan Carmen dan ikutan emosi. 2 hari kemudian waktu lewat dari depan rumah Flora, Imelda mampir dan cerita semua curhatan Carmen tentang mobil baru wanita itu. Tentu saja Flora mendadak marah dan beralasan bahwa mobil tersebut juga kan nyicil dan uang mukanya udah lama dibayarkan, emang baru diantar sekarang aja unitnya. Merasa bahwa Carmen mungkin udah cerita ke siapa-siapa tentang dirinya, Flora mendatangi rumah sahabatnya itu dan ngamuk-ngamuk. Debat terjadi yang kemudian mereka saling nangis dan minta maaf. Keduanya pun janji gak akan mempermasalahkan mobil itu lagi. Pada bulan November 2020, akhirnya Carmen dan Virgil menikah lalu keduanya membuat acara kecil-kecilan aja. Setelah itu, mereka berencana bulan madu sederhana ke sebuah hotel yang ada di Manila. Karena jaraknya nggak terlalu jauh dari Quezon, Carmen mencoba untuk meminjam mobil Flora. 3 hari aja buat nikmati liburan bersama suaminya. Jejomar sepertinya nggak keberatan dengan hal ini, berbeda sama Flora yang rada takut atau emang nggak punya jiwa memberi. Dia sempat menyuruh suaminya beralasan, bilang mobil mau dipakai urusan kerja. Padahal biasanya Jejomar juga kan naik motor dan mobil hanya digunakan jika perjalanan yang mengharuskan membawa bayi mereka dan stroller. Sang suami bilang, udah kasih aja lah, toh kita juga punya banyak utang dan dia baik dulu bantu-bantuin. Akhirnya dengan berat hati, Flora setuju dan meminjamkan kendaraannya itu untuk dipakai bulan madu sama Carmen. Setelah 3 hari dan pas dibalikin, ternyata ada sedikit penyok di bagian depan kiri mobil. Virgil bilang gak sengaja dia nyerempet saat mau parkir, nanti biaya perbaikan bakal diganti. Tapi si Flora malahan langsung ngamuk dan teriak-teriak ke Carmen yang udah minta maaf juga. Kata Flora, sengaja kan, kamu iri karena saya punya mobil baru. Emang dari kemarin kamu dendam banget sampai cerita ke orang-orang. Saya tahu kok kamu dulu bantu biaya nikah, tapi kalau nolong ya harus ikhlas dong. Karena kesal akhirnya Carmen juga ngamuk balik dan mengatakan, kalau tahu kamu sepelit ini, dulu nggak mau saya bantuin, nyesel banget. Saya udah minta maaf dan bakal ganti kok kerusakannya, terus kamu maunya gimana? Keributan pun terjadi karena keduanya seperti nggak mau kalah. Para suami yang akhirnya melerai, dan Virgil pun membawa istrinya pulang, serta menyuruh Jejomar untuk menghubunginya mengenai biaya servis nanti.
Seminggu kemudian ternyata mobil selesai diperbaiki, namun Jejomar diam aja karena di cover sama asuransi. Ada memang tambahan yang harus dibayar, namun dikit, sekitar 1.200 peso atau 300 ribuan rupiah. Tapi sang istri malahan maksa suaminya untuk nagih ke Carmen, karena bagaimanapun mereka harus tanggung jawab atas perbuatannya. Jejomar tetap nggak mau. Akhirnya wanita itu yang datang ke rumah Carmen, yang malah dicuekin sama sahabatnya tersebut. Dia nolak bayar dan marahlah si Flora. Sampai dijemput suaminya, baru wanita itu mau pulang. Dan dengan ketawa puas, Carmen nggak mau memberikan uangnya sepeser pun. Pada bulan Desember 2020, ternyata ayah mertua Carmen harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena virus yang menyerang saat pandemi. Terjadi komplikasi dan butuh dana ke situ, padahal suaminya masih juga pengangguran. Diam-diam, Vergel meminjam uang kepada Jejomar untuk bantu biaya perobatan. Hal ini nggak diketahui sama Carmen. Dikasihlah senilai 50.000 peso atau sekitar 13 jutaan rupiah. Dan ini menjadi rahasia mereka. Vergel juga janji bakal segera dibalikin jika dia sudah punya duit. Namun sayangnya setelah perayaan tahun baru 2021, Flora membuka handphone suaminya dan scroll pesan di WhatsApp yang mulai menumpuk. Dia kepo dari siapa aja nih. Ketemulah isi chat Vergel yang minjam uang dan ngamuklah wanita tersebut pada suaminya. Bisa-bisanya dia nggak izin untuk ngasih ke orang. Terus kapan digantinya? Kata Jejomar akan segera dibalikin, nunggu ayahnya keluar dari rumah sakit. Namun pria itu bilang bahwa Carmen juga nggak tahu menahu masalah ini. Tapi kata Flora, itu justru permainan mereka. Pasti Carmen yang nyuruh minjam tapi pura-pura nggak tahu. Gimana kalau nggak dibayar seperti mobil penyok kemarin? Intinya marah dan diomel-omelin terus itu si Jejomar. 2 hari kemudian pada Jumat 8 Januari 2021 jam 7 malam, Flora pamit keluar bentar dan menyuruh suaminya jagain anak dulu. Wanita tersebut pergi ke rumah Carmen dan di sana cuma ada adiknya Vergel yang berusia 14 tahun. Katanya semua orang sedang di rumah sakit. Flora menyuruh bocah itu memanggil Carmen sementara dia nunggu di dalam rumah. 30 menit kemudian Carmen datang cuma sendirian dan melihat Flora sedang berada di dalam kamar ayah mertuanya. Dia marah dan terjadi pertengkaran setelahnya. Saat itu Flora tidak pulang-pulang hingga lewat tengah malam. Sang suami coba hubungi, namun handphonenya nggak aktif. Besoknya wanita tersebut tetap belum kembali. Sampai 3 hari kemudian, akhirnya pihak keluarga menghubungi polisi dan pengumuman disebarkan tentang hilangnya Flora. Bahkan Carmen ikut-ikutan nangis dan mencari keberadaan sahabatnya itu. 3 minggu setelahnya, yakni pada Sabtu 30 Januari 2021, tetangga belakang rumah Carmen mulai mencium bau tidak sedap dari area halaman berumput yang ada sumur keringnya. Mereka menyuruh Vergel dan abangnya memeriksa dan didapatlah tubuh tak bernyawa Flora di sana dengan beberapa luka akibat benda tajam. Setelah polisi mengumumkan hal ini, Jejomar menangis dan bercerita nggak tahu apa yang terjadi. Sampai kemudian pihak berwajib mewawancarai adik Vergel yang berusia 14 tahun tadi dan ketahuanlah bahwa Carmen merupakan orang terakhir yang bersama Flora. Dia pun ditangkap atas tuduhan menghilangkan nyawa sahabatnya tersebut. Dari hasil penyelidikan didapat juga pisau yang digunakan untuk menyerang Flora. Ada sidik jari Carmen, bahkan DNA wanita itu juga ada di tubuh Flora. Disinilah akhirnya Carmen mengaku memang dia yang melakukan semua karena sudah terlalu jengah dengan semua tingkah dan ucapan-ucapan kasar Flora pada dirinya. Orangnya pelit banget dan sangat perhitungan, tapi kalau kebaikan kita, dia nggak pernah inget. Diketahui bahwa pada malam kejadian, Flora kedapatan membuka lemari ayah mertuanya dan menemukan sebuah cincin berlian yang Carmen aja nggak pernah tahu ada perhiasan itu di sana. Diambil sama Flora, katanya sebagai ganti uang yang dipinjam Vergel. Namun Carmen melarang sebab dia kan mau nanya dulu sama suaminya uang apa yang dipinjam, karena dia nggak tahu sang suami berhutang pada Jejomar. Namun Flora ngamuk serta bilang, jangan pura-pura deh, beserta lontaran kata kasar lain yang pada akhirnya terjadi adu fisik. Sampai Carmen mengambil pisau dan menyerang sahabatnya itu. Dia panik dan semua berakhir di sumur kering halaman belakang.
Dari keterangan ayahnya Vergel, cincin berlian yang ada di lemari adalah milik seorang teman yang ada di Malaysia supaya disimpankan dulu. Jadi memang gak pernah berani dijual untuk biaya perobatan. Pada yang berwajib juga Vergel berkata jujur bahwa Carmen gak pernah tahu tentang pinjaman dana dari Jejomar. Niatnya mau diganti setelah tanah yang ada di kota Cebu terjual, sebab mereka memang sedang gak punya uang. Menurut Jejomar, memang setelah menikah istrinya jadi sangat perhitungan dan super pelit, bukan hanya kepada Carmen, tapi juga pada mertuanya. Meski sudah berulang kali dibilang bahwa kita punya hutang yang gak pernah ditagih oleh Carmen waktu nikah dulu, harusnya sekarang gak hitung-hitungan sama mereka. Namun Flora tetap gak peduli dan ngomong zaman lagi susah, jangan terlalu baik sama siapapun. Walau tahu istri semakin hari semakin sombong dan kasar, Jejomar tidak menyangka bahwa Carmen tega melakukan ini dan meninggalkan pria tersebut hanya berdua saja dengan anaknya. Pengacara Harold Respicio konsisten mengatakan bahwa fakta lapangan menunjukkan Flora adalah orang pertama yang menyerang Carmen duluan saat peristiwa itu terjadi. Apalagi wanita tersebut kan mencoba mencuri dan kliennya hanya melindungi diri serta menjaga harta miliknya. Namun tetap ya, menghilangkan nyawa orang lain itu nggak bener. Apalagi setelahnya, Carmen hanya diam saja dan menyembunyikan tubuh Flora serta sempat berbohong ke pihak berwajib. Ini yang membuatnya bisa dikenakan pasal yang cukup berat. Sampai pada pembacaan hasil keputusan per hari Kamis 12 Agustus 2021 di Pengadilan Daerah Quezon, hakim dan juri menyatakan bahwa Carmen Tolentino bersalah atas tuntutan tingkat 1, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa serta menyembunyikannya selama 22 hari. Wanita berusia 25 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Seminggu kemudian, orang tua Flora memaksa Jejomar untuk melakukan banding karena hukumannya dianggap terlalu ringan. Namun pria tersebut menolak karena dia bisa menilai sendiri sebab akibat dari kejadian tersebut. Setelahnya lelaki itu tinggal bersama orang tuanya dan anaknya diasuh oleh sang nenek. Sementara Vergel masih tetap setia menanti sang istri Carmen bebas. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling salah dalam kasus kita kali ini, Carmen atau Flora? Dan apakah hukuman 15 tahun terlalu ringan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.